Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, melindungi kalian beserta keluarga. Anak-anakku, tentunya kalian setiap hari sebelum siap menerima pelajaran, tentu kalian sudah membaca doa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3 sub 3 pada muatan pelajaran IPA tentang ayo cintai lingkungan. Nah, pada materi ini kita diharapkan untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita, baik berupa tumbuhan, tanaman, maupun sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Sebelum kita belajar tentang ayo cintai lingkungan, coba amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar dengan beraneka keadaan. Yang pertama, tanamannya kelihatan segar, tumbuh subur. Yang kedua bagaimana? Iya, yang kedua layu. Kalau yang ketiga sama dengan yang nomor 1. Tapi yang keempat sama dengan nomor 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Iya, karena tanaman yang layu atau hampir mati tidak terawat. Tanaman yang nomor 1 dan 3 kelihatan segar dan tumbuh subur karena terawat. Bagaimana cara merawat tanaman? Nah, ada macam-macam tanaman supaya tumbuh subur. Cara merawatnya adalah seperti ini. Yuk kita lanjutkan materinya. Berikut cara merawat tanaman. Yang pertama, disiram setiap hari. Yang kedua, diberi pupuk. Nah, yang ketiga, dibasmi hama atau tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Kenapa tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya harus dibersihkan? Kalau tidak dibersihkan, tanaman yang ada di sekitarnya akan mengganggu atau menghambat pertumbuhan karena makanannya ikut diambil tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi tanaman liar yang ada di sekitar tumbuhan yang kita rawat harus dibersihkan. Dan masih ada yang lain cara untuk merawat tanaman. Nah, bagaimana kalau tanaman itu tidak dirawat? Nah, berikut kalian bisa ketahui ciri-ciri tanaman yang tidak terawat. Tidak subur, ukurannya tidak normal. Mungkin karena tidak disiram setiap hari sehingga dia makanannya kurang. Sehingga dia tidak bisa besar, tidak subur. Kemudian daunnya tidak rimbun dengan warna daun tidak hijau cerah dan kusam. Tidak dapat berbunga, apalagi berbuah. Nah, itu termasuk ciri tanaman yang tidak terawat. Kemudian tanaman yang tidak terawat rusak karena kurang penyiraman atau pemupukan seperti pada gambar tadi ya. Nah, tanaman tidak terawat juga menyebabkan hewan atau satwa tidak mau datang dan berkembang biak di sekitar tanaman
tersebut karena tidak menyenangkan, sehingga hewan pun tidak mau tinggal di sana dan lain sebagainya. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita tentu membawa manfaat. Nah, berikut manfaat tanaman yang ada di sekitar kita yang mungkin belum kita ketahui. Yang pertama, jahe. Nah, jahe ini termasuk bumbu dapur juga. Jahe dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat. Kalau kalian merasakan, katanya agak pedas. Kemudian apalagi? Kemudian bawang merah. Bawang merah ternyata berguna untuk mengobati masuk angin. Selanjutnya, jeruk nipis. Jeruk nipis meskipun rasanya asam namun dapat meredakan batuk, jadi diperas diminum. Kemudian ada bunga melati. Bunga melati digunakan untuk mengatasi radang mata. Selanjutnya, air rebusan daun sirih digunakan untuk mengatasi MA dan menurunkan kadar gula atau diabetes. Nah, itu termasuk sebagian tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Apakah ada tanaman yang lain? Ada, cuman tidak dicantumkan Ustazah semuanya di sini. Nah, yang terakhir, daun jambu biji digunakan untuk mengatasi sakit diare. Juga bisa untuk ini yang sakit demam berdarah juga direbus diminum airnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau tadi cara merawat tanaman, berikut adalah cara merawat hewan. Bagaimana cara merawat hewan sebagai bukti kita mencintai lingkungan? Yang pertama, hewan tersebut harus diberi makan. Sama dengan kita, kalau tidak makan, kelaparan. Yang kedua juga harus minum, diberi minum, makanya kita beri minum hewan tersebut. Selanjutnya, dibersihkan kandangnya supaya hewan tersebut bisa tumbuh dan sehat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau hewannya sehat, maka dia akan berkembang dan bisa beranak pinak. Nah, bagaimana ciri hewan yang tidak sehat? Berikut ciri hewan yang tidak terawat. Tumbuh dengan tidak sehat, kurus, tidak besar-besar. Nah, itu tandanya hewan tidak terawat. Kemudian sakit-sakitan, kulitnya kotor, banyak luka, dan banyak kutunya. Bayangkan tuh, sudah sakit-sakitan, kulitnya kotor, lukanya banyak, ada kutunya lagi. Kemudian bulu atau rambut kotor dan bau. Nah, karena tidak pernah dimandikan, bau dia. Nah, selanjutnya masih banyak lagi yang lainnya yang tidak dicantumkan Ustazah di sini. Nah, selain kita mencintai tumbuhan dan tanaman, kita juga harus mencintai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam termasuk air, listrik, kemudian angin. Nah, itu termasuk sumber daya alam. Cara mencintainya berarti harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang pertama adalah listrik. Yang dikenalkan Ustazah, listrik adalah termasuk termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan. Nah, dia bersumber dari fosil. Namun listrik bisa dihasilkan dari tenaga air, gelombang air laut, dan lain-lain. Nah, listrik yang dihasilkan menggunakan tenaga air, gelombang air laut ini baru yang dapat diperbarui.
Oleh karena itu, dalam menggunakan listrik tetap harus dihemat. Contoh, menggunakan listrik seperlunya, mematikan lampu siang hari, dan lain-lain. Sumber daya alam yang kedua yaitu kompos. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk alami yang dihasilkan dari bahan-bahan alam. Contoh bahan alam tersebut adalah daun, jerami yang membusuk, kotoran hewan. Nah, pupuk ini tidak berbahaya bagi kesehatan karena berasal dari bahan alam. Selanjutnya adalah tanah. Nah, tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, jangan cemari tanah agar kesuburannya tetap terjaga. Jika tanahnya subur, tumbuhannya sehat dan menghasilkan buah yang banyak, kita juga yang senang kan? Nah, itu tadi hanya 3 sumber daya alam yang Ustazah kenalkan, yang patut kita cintai dan kita manfaatkan dengan baik. Nah, jika lingkungan kita terjaga, maka hidup kita akan nyaman. Nah, dengan kenyamanan, tetaplah bersemangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, ngaji, dan membantu orang tua. Berdoalah selalu agar pandemi segera berakhir dan kita bisa sekolah kembali. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.